warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat, selamat datang di acara SMS Sekolah Mental bersama Sekar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Jadi beliau ini dulunya pernah menggeluti di bidang kesehatan. Dan sekarang kita akan mengobrol tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, atau kalau Gen Z bilang nih, mental health. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang hangat untuk Kak Sonia Isnaini Nabila. Hai. Halo Kak Sonia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Sekar gimana? Alhamdulillah baik juga. Gini nih Kak Son, langsung aja ya. Oke. Jadi kan akhir-akhir ini lagi rame masalah tentang mental health. Nah, sebenarnya aku tuh penasaran, mental health itu apa sih gitu loh. Nah, kesehatan mental ini menjadi masalah yang belum terselesaikan ya di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun tingkat nasional. Oke. Nah, jadi kesehatan mental itu adalah suatu kesehatan yang berkaitan dengan emosi seseorang, jiwa seseorang, dan psikis seseorang. Contohnya apa? Nah, salah satunya itu ada trauma. Trauma yang mungkin dalam jangka waktu yang panjang tetapi tidak ada penanganan itu juga bisa menjadi faktor pemicu gangguan jiwa gitu. Kayak gitu. Terus nih Kak, kalau misalnya nih ya, ada orang yang terkena gangguan kesehatan mental, kira-kira gimana cara atau tips agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita? Nah, di sini saya punya 3. Pertama itu kita tidak perlu mendengarkan omongan orang lain karena apa? Apa yang diomongin itu belum tentu kebenarannya. Okay. Jadi yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu. Terus yang kedua, kita harus konsultasikan ke psikiater karena dengan di psikiater itu kita mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu. Terus yang ketiga, kita harus berani untuk speak up. Karena dengan speak up kita bisa merasa aman. Gitu. Iya sih, apalagi kalau kita speak up tuh pasti ngerasanya ada yang dengerin. Jadi kita nggak bawa masalah kita sendirian. Iya, jadi nggak merasa terbebani. Iya, benar-benar sih. Terus nih Kak, kalau misalnya nih ya, ada orang terdekat kita yang ternyata kesehatan mentalnya terganggu. Nah, gimana kita bisa tahu tuh ciri-cirinya kayak gimana? Nah, ciri-ciri gejala gangguan mental ini saya juga punya 3. Yang pertama, dia ada pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri, mungkin karena dia memakai pisau terus dikenakan di kulitnya. Terus yang kedua, mungkin dia mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih. Terus yang terakhir, dia memiliki konsentrasi yang berkurang. Jadi ketika dia berinteraksi dengan seseorang, dia kurang mencerna apa yang disampaikan oleh orang itu karena kurangnya konsentrasi. Oke, sulit fokus ya. Kalau orang sulit fokus tuh berarti gampang terdistraksi nggak sih? Iya benar, karena kan tidak sepenuhnya dia mendengarkan apa yang disampaikan. Benar. Oke, aduh aku masih penasaran sih. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita ngobrol tapi tanpa ada games. Nah, langsung aja aku mau kasih sedikit games ya. Jadi Kak Son, tolong dijawab dengan cepat ya. Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama. Nungguin ya. Oke, yuk. Sakit mental atau sakit fisik? Sakit fisik. Ditinggal orang tua atau ditinggal pasangan? Ditinggal pasangan. Cerita atau pendam sendiri? Cerita. Cerita ke psikolog atau cerita ke teman? Cerita ke psikolog. Cerita ke orang tua atau ke pasangan? Cerita ke orang tua. Beli makanan atau shopping? Beli makan. Sama guys. Jalan-jalan atau nonton di kamar? Jalan-jalan dong. Nangis sampai capek atau banting meja kursi? Nangis sampai capek. Nah, ini kalau ada masalah suka diomongin atau silent treatment? Kalau saya lebih terbuka ya orangnya, jadi mesti saya omongin gitu. Asik, tepuk tangan nih. Nah, dari jawaban-jawaban Kak Son ini bisa kita lihat ya, orang ini sangat menjaga kesehatan mental, sangat menjaga balance-nya antara kesehatan fisik dan mentalnya. Keren sih. Nah, sebelum kita closing, nggak afdol nih ya kalau nggak ada pesan-pesan nih dari Kak Sonia. Yuk silahkan. Oke, terus berjuang tanpa mendengarkan omongan orang lain karena yang tahu diri kita ya kita sendiri. Asik.
Oke, tak terasa sudah waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih banyak Kak Sonia. Sama-sama. Terima kasih banyak juga sobat-sobat semua telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bisa mengambil manfaat dari video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.